Assalamualaikum, halo semua. Perkenalkan, saya Sinidi Puspa. Saya M. Ari Maulia. Hai, saya Nafisa. Saya Alisa Desyahira. Kami dari kelompok 11, Psikologi Kepribadian 1, Prodi Psikologi, Fakultas Kedokteran Universitas Maliku Saleh akan mempersembahkan materi mengenai teori humanistik Abraham Maslow dan Carl Rogers. Nah, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita mengerti tentang pengertian dari humanistik. Apa sih humanistik itu? Humanistik adalah salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Tujuan dari humanistik adalah membantu manusia mengekspresikan dirinya secara kreatif dan merealisasikan potensinya secara utuh. Seperti di judul, dalam teori ini kita akan membahas dari dua tokoh, yakni Abraham Maslow dan Carl Rogers. Nah, siapa sih mereka? Berikut biografinya. Pertama, Abraham Maslow. Abraham Maslow lahir pada 1 April 1908 dan meninggal pada 8 Juni 1970. Yang merupakan teoretikus yang memberikan banyak inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi salah satu pelopor dari teori humanistik. Teori yang terkenal dari Abraham Maslow ialah teori hierarki kebutuhan manusia. Yang kedua yaitu Carl Rogers atau yang kerap disapa dengan Rogers. Rogers lahir pada 8 Januari 1902 dan meninggal pada 4 Februari 1987. Yang merupakan seorang psikolog yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang terpusat pada klien atau client-centered. Teori Rogers didasarkan pada suatu daya hidup yang disebut dengan kecenderungan aktualisasi. Nah, setelah kita mengetahui para tokoh dari teori humanistik, berikut pemaparan materinya. Teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Maslow menggunakan piramida sebagai peraga untuk memvisualisasi gagasannya mengenai teori hierarki. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Maslow menyebut 4 kebutuhan mulai dari kebutuhan fisiologis sampai kebutuhan harga diri dengan sebutan homeostasis. Kemudian berhenti dengan sendirinya. Maslow menganggap kebutuhan-kebutuhan defisit tadi sebagai kebutuhan untuk bertahan. Nah, gimana sih bentuk piramida yang dikembangkan oleh Abraham Maslow ini? Di tingkatan pertama ada tentang fisiologi ataupun dasarnya yang termasuk di dalamnya bernafas, makan, minum, seks, tidur, homeostasis ataupun ekresi. Nah, yang kedua ada rasa aman, baik itu menjaga tubuh, keluarga, moral, kesehatan, pekerjaan maupun properti. Nah, yang di tingkatan ketiga kita sebagai individu membutuhkan dicintai dan disayangi, baik itu dari keluarga, sahabat maupun keintiman seksual. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu dihargai, baik itu dihargai harga diri kita, kepercayaan diri, prestasi, rasa hormat, dan lain sebagainya. Nah, di tingkatan yang tertinggi yaitu ada aktualisasi diri. Di sini hampir semua kebutuhan hierarki setiap individu tercukupi ataupun hampir memenuhi. Ada kreativitas, moralitas, spontanitas, pemecahan masalah, kurangnya prasangka ataupun menerima fakta. Nah, Maslow mengkaji hipotesis bahwa kebutuhan dasar di tingkat paling bawah piramida akan mendominasi perilaku individu sampai kebutuhan tersebut dipenuhi. Kemudian kebutuhan tingkat selanjutnya menjadi dominan nih. Maslow juga menggunakan istilah aktualisasi diri untuk menjelaskan individu yang telah mencapai semua kebutuhan hierarki dan bisa mengembangkan potensinya secara keseluruhan di dalam hidup individu tersebut. Kemudian, teori Maslow menjelaskan bahwa perbedaan individu terletak pada motivasinya nih, yang tidak selalu stabil sepanjang kehidupan mereka. Lingkungan hidup yang traumatik atau kesehatan yang terganggu dapat menyebabkan individu mundur ke tingkat motivasi yang lebih rendah dan susah ataupun sulit untuk berada di motivasi yang lebih tinggi tingkatnya. Aktualisasi diri Abraham Maslow.
Aktualisasi diri dipandang sebagai kebutuhan tertinggi dari suatu hierarki kebutuhan. Namun, juga dipandang sebagai tujuan final, tujuan ideal dari kehidupan manusia. Menurut Maslow, tujuan mencapai aktualisasi bersifat alami, yang dibawa sejak lahir. Menurutnya, rata-rata kebutuhan aktualisasi diri hanya terpuaskan 10%. Orang gagal mencapai aktualisasi diri karena mereka takut menyadari kelemahan dirinya. Maslow mengemukakan 2 jalur untuk mencapai aktualisasi diri, yakni jalur belajar mengembangkan diri secara optimal pada semua tingkat hierarkis, dan jalur pengalaman puncak, suatu pengalaman mistik mengenai perasaan dan sensasi yang mendalam, psikologik dan fisiologik. Aktualisasi diri yang dicapai melalui pengalaman puncak membuat orang lebih religius, mistikal, soleh, dan indah dibanding dengan aktualisasi yang diperoleh melalui pengembangan diri yang lebih praktis, membumi, terikat dengan urusan keduniaan. Ciri-ciri umum orang yang mencapai aktualisasi diri. A. Orientasinya realistik, memandang realitas secara efisien. B. Menerima diri orang lain dan alam sekitar apa adanya. C. Spontan, sederhana, alami. D. Lebih memperhatikan masalah atau problem centered. E. Berpendirian kuat dan membutuhkan privasi. F. Otonom dan bebas dari lingkungan. G. Memahami orang dan sesuatu secara segar dan tidak stereotip. Mengenal harkat kemanusiaan, memiliki minat sosial. I. Sangat kreatif, rasa humornya filosofik dan tidak berlebihan. J. Memiliki nilai dan sikap demokratis, serta tidak mengacaukan sarana dan tujuan. K. Memiliki pengalaman mistikal dan spiritual, walau tidak harus religius. L. Cenderung memiliki hubungan akrab dengan sedikit orang dan luluh dengan lingkungan alih-alih sekedar menanganinya. Aktualisasi diri Carl Rogers. Teori Rogers didasarkan pada suatu daya hidup yang disebut kecenderungan aktualisasi. Rogers mengasumsikan bahwa pada dasarnya ada peluang semua tingkah laku manusia diarahkan atau bertujuan meningkatkan kompetensinya, yang berarti mengaktualisasikan dirinya. Aktualisasi diri merupakan tujuan ideal, di mana tidak seorang pun mampu mencapai aktualisasi potensinya secara tuntas. Menurutnya, akan selalu ada bakat yang harus dikembangkan, keterampilan yang harus dikuasai, atau dorongan biologi yang dapat lebih dipuaskan secara lebih efisien. Ada banyak kebutuhan, tetapi semuanya tunduk melayani kecenderungan dasar organisme untuk aktualisasi, yakni kebutuhan pemeliharaan atau maintenance dan peningkatan diri enhancement. Dua kebutuhan yang terpenting lainnya adalah kebutuhan penerimaan positif dari orang lain atau positive regard of other, dan penerimaan positif dari diri sendiri, self-regard. Kedua kebutuhan itu dipelajari pada masa bayi, ketika bayi dicintai dan dirawat dan menerima regard dari orang lain. A. Pemeliharaan bersifat konservatif, dalam bentuk keinginan untuk mempertahankan konsep diri yang dirasa nyaman. Kecenderungan menolak perubahan dalam memuaskan kebutuhan dasar dan mempertahankan keadaan sekarang. B. Peningkatan diri, deskripsikan dalam bentuk rasa ingin tahu, kegembiraan, eksplorasi diri, kemasakan, dan persahabatan. C. Penerimaan positif dari orang lain, kebutuhan untuk diterima positif ada pada semua manusia, dan tetap menjadi motivasi yang kuat sepanjang hayat. D. Penerimaan positif dari diri sendiri, merupakan akibat dari pengalaman kepuasan atau frustasi dari kebutuhan penerimaan positif dari orang lain. Menurut Rogers, penerimaan diri positif mencakup perasaan kepercayaan diri dan keberhargaan diri. Nah, dalam teori humanistik yang dikemukakan oleh Carl Rogers, ia mengemukakan bahwa ada 5 sifat khas dari diri seseorang yang berfungsi penuh nih. Ada apa aja sih? Yang pertama yaitu keterbukaan pada pengalaman, kemudian kehidupan eksistensial, kemudian yang ketiga kepercayaan terhadap organisme orang sendiri,
yang keempat perasaan bebas, dan yang kelima yaitu kreativitas. Nah, terdapat 3 konsepsi pokok dalam teori Rogers. Yang pertama yaitu organisme, yang merupakan keseluruhan individual atau the total individual. Nah, organisme ini memiliki beberapa sifat, yang diantaranya pertama, organisme bereaksi sebagai keseluruhan terhadap medan fenomenal dengan maksud memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua, organisme mempunyai satu motif dasar, yaitu mengaktualisasikan, mempertahankan, dan mengembangkan diri. Nah, yang terakhir, organisme mungkin melambangkan pengalamannya. Konsepsi yang kedua yaitu medan fenomenal, yang artinya keseluruhan pengalaman atau the totality of experience. Nah, medan fenomenal punya sifat disadari dan tidak disadari, tergantung apakah pengalaman yang mendasari medan fenomenal tersebut. Dan konsepsi yang ketiga yaitu self, yang merupakan bagian dari medan fenomenal yang terdiferensiasikan dan terdiri dari pola-pola pengamatan dan penilaian sadar daripada I atau me. Nah, self memiliki berbagai macam sifat. Di antaranya, yang pertama, self berkembang dari interaksi organisme dengan lingkungan. Yang kedua, self mungkin menginteraksikan nilai-nilai orang lain dan mengamatinya dalam bentuk atau cara yang tidak wajar. Yang ketiga, self mengejar atau menginginkan konsistensi. Nah, yang keempat, organisme bertingkah laku dalam cara yang selaras dengan self. Kemudian, yang terakhir, self mungkin berubah sebagai hasil dari pematangan dan belajar. Menurut Rogers, orang yang sehat secara psikologis adalah mereka yang memiliki konsep diri yang luas, yaitu mampu memahami dan menerima berbagai perasaan dan pengalaman. Kontrol diri yang berasal dari dalam diri seseorang adalah lebih baik daripada kontrol yang dipaksakan dan berasal dari luar. Dalam pendekatan humanistik, orang tua diajarkan sebagai fasilitator dan motivator untuk mencerminkan perasaan anak-anak mereka dan membantu mereka tumbuh dalam kesadaran diri dan pemahaman, serta memfasilitasi kematangan psikologis anak-anak mereka. Dari seluruh penjelasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan, teori dari Maslow dan Rogers sama, berupa tujuan humanistik, yaitu membantu manusia mengekspresikan diri secara kreatif dan merealisasikan potensinya secara utuh. Dan teori ini dipakai dalam beberapa aplikasi. Di antaranya yang pertama yaitu Personal Orientation Inventory atau lebih kerap disapa dengan SOSTROM. Personal Orientation Inventory adalah tes yang disusun berdasarkan teori Maslow mengenai aktualisasi diri dan bertujuan untuk mengukur aktualisasi diri seseorang. SOSTROM melaporkan tes yang disusunnya cukup valid dan reliable, menghasilkan ukuran yang komprehensif mengenai nilai-nilai dan tingkah laku dari aktualisasi diri seseorang. Yang kedua adalah teknik riset. Rogers menjadi pelopor riset ilmiah dalam konseling dan psikoterapi. Pendekatan yang dipakainya antara lain konten analisis, yang merupakan prosedur analisis verbalisasi klien untuk menguji berbagai hipotesis mengenai hakikat kepribadian. Yang kemudian, dengan menggunakan skala rating untuk meneliti kualitas hubungan terapi. Dan yang terakhir yaitu Q-Technicus, yang merupakan model asesmen untuk meneliti pandangan orang mengenai dirinya sendiri. Dan yang ketiga ialah psikoterapi. Rogers menamakan teknik terapinya terapi terpusat pada klien. Terapi ini dikemukakan dalam pemaparan yang sederhana, namun dalam praktek sulit diaplikasikan. Dan terapi Rogers ini dapat dijelaskan melalui 3 faktor, yaitu kondisi, proses, dan hasil. Dan untuk mengakhiri pemaparan teori kali ini, kami mengambil 5 poin dari motivasi Maslow. Yang pertama yaitu Holistic Approach and Motivation, yang artinya motivasi merupakan keseluruhan dari seseorang. Yang kedua, Motivation is usually complex, yang artinya
perilaku dapat muncul dari beberapa motivasi yang terpisah. 3. People are continually motivated by one need or another. Ketika kebutuhan terpenuhi, tekanan melemah dan digantikan kebutuhan lainnya. Yang keempat, all people everywhere are motivated by the same basic need. Apa sih artinya itu? Semua orang dimanapun termotivasi oleh kebutuhan yang sama. Yang kelima yaitu needs can be arranged on a hierarchy, yang artinya kebutuhan dapat dibentuk dalam sebuah hierarki. Demikianlah pemaparan materi tentang teori humanistik Abraham Maslow dan Carl Rogers dari kelompok 11. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.